Halo teman-teman, belakangan ini banyak orang bertanya ya, gue juga bingung nih kenapa ada orang bertanya seperti ini ya. Ketika SP2DK, apakah boleh pembetulan atau tidak boleh pembetulan? Ternyata banyak sekali orang mengalami di mana AR atau boleh kita bilang oknum ya, oknum AR mengatakan tidak boleh pembetulan SPT ketika lu sedang SP2DK. Ini adalah sebuah edukasi yang menyesatkan teman-teman ya, menyesatkan dan lu boleh aja melakukan upaya hukum pidana terhadap oknum tersebut dianggap sebagai penipuan gitu ya, bisa aja ya kalau mau ya. Nah, ini kita langsung share aja peraturan yang ada ya teman-teman ya, langsung gua share aja supaya teman-teman bisa tahu ya. Jadi intinya, jawaban sederhananya adalah bahwa, eee, boleh ya teman-teman ya, boleh pembetulan ketika Anda dapat SP2DK, sepanjang elu belum kena yang namanya pemeriksaan, ya. Ketika Anda belum kena pemeriksaan pajak, belum ada surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, maka Anda boleh melakukan pembetulan SPT. Itu silahkan dilakukan, apakah sedang SP2DK atau sedang apapun, sedang diskusi, sedang konseling, atau apapun. Itu boleh pembetulan SPT sepanjang belum mengalami pemeriksaan pajak, oke. Ini ada di Undang-Undang KUP pasal 8 ayat 1 teman-teman ya. Kita baca nih teman-teman ya. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, pembetulan itu boleh ya sepanjang belum terjadi pemeriksaan. Ayat 1 mengatakan, WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ya, clear teman-temannya, clear dan tidak ada ambigu sama sekali ya. Ketika belum tindakan pemeriksaan, maka wajib pajak dengan kemauan sendiri boleh melakukan pembetulan. Ini sudah clear, sangat jelas teman-teman ya. Tapi ada penjelasan lagi, ada penjelasan. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh WP, maka WP masih berhak ya, punya hak, teman-teman, ini hak Anda ya, untuk melakukan pembetulan atas kemauannya sendiri dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai pemeriksaan adalah pada saat SPT pemeriksaan pajak surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada WP atau wakil atau kuasa atau pegawai atau anggota keluarga atau dewasa dari wajib pajak ya. Jadi intinya, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak sudah disampaikan, maka di detik itu Anda sudah tidak bisa melakukan pembetulan SPT. Tetapi kalau belum, maka Anda boleh melakukan pembetulan SPT, sepanjang dari kemauan sendiri dan itu belum ada tindakan pemeriksaan pajak, oke? Sesimpel itu teman-teman ya, clear teman-teman ya, undang-undang ngomong begini. Ini negara-negara hukum guys ya, ini negara-negara hukum guys ya, bukan negara bapaknya si oknum, bukan negara emaknya si AR teman-teman, bukan ya. Ini negara adalah negara hukum. Hukum mengatakan seperti itu, ya. Jadi orang boleh pembetulan SPT dengan kemauan sendiri sepanjang direktur jenderal pajak belum menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, oke? Nah, tetapi teman-teman, biasanya ya, biasanya kalau gue akan berkoordinasi dengan si AR, oke. Jadi ketika SP2DK datang, gue akan berkoordinasi dengan AR melalui chatting biasanya ya. Kita membahas bla 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 ya, kemudian kita sepakati, ya dong, kita membuat kesepakatan kita maunya begini, kita deal, kita maunya begini. Nah, kemudian kita sudah deal, maka kita akan pembetulan SPT ya, kita akan konseling dengan AR itu untuk pembetulan SPT. Ini normatif, teman-teman, normatif ya. Secara normal kita tentu saja akan koordinasi dengan AR untuk pembetulan SPT ya. Nah, tetapi teman-teman, dalam beberapa kesempatan kita kan kadang-kadang tidak sepakat ya. Kita tidak sepakat, kita tidak deal, tentang hitungan pajak. Kita tidak sama persepsinya tentang hitungan pajaknya, kemudian tidak ada titik temunya, kemudian apalagi kalau ketemu oknum ya. Kalau ketemu oknum, waduh makin ribet lagi. Nah, maka kalau gue ketemu oknum seperti itu, gue akan langsung melakukan pembetulan SPT tanpa perlu berkoordinasi dengan dia lagi, tanpa perlu basa-basi dengan si oknum lagi, kemudian gue langsung laporkan SPT tersebut, kemudian bukti lapornya akan gue lampirkan di dalam surat balasan SP2DK gua tersebut, gitu ya. Dan sekaligus gue melakukan pengaduan pajak terhadap si oknum tersebut, oke. Teman-teman jangan remehkan pengaduan ya, pengaduan itu sangat penting karena ketika nanti ini barang lari ke pengadilan atau ke kantor polisi, lu bisa membuktikan bahwa lu sudah melakukan pengaduan.